Di dunia ini, ada tempat-tempat yang tak terjamah, yang lebih mirip legenda daripada kenyataan. Rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun, menunggu untuk diungkap. Apakah kita siap untuk mengetahui apa yang ada di baliknya? Dari peradaban kuno yang mengundang pertanyaan tak terjawab, hingga fenomena alam yang membingungkan bahkan para ilmuwan. Setiap tempat ini memiliki cerita yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Apakah Kastil Bran benar-benar menjadi saksi bisu kekejaman Dracula? Mengapa hutan Aokigahara dijuluki lautan pohon kematian? Apakah sobat tahu misteri yang menyelimuti Kawah Ijen? Fenomena yang tak terjelaskan, dan tempat-tempat yang seakan menantang logika kita. Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau ada kekuatan lain yang bersembunyi di baliknya? Selamat datang di dunia misteri, di mana tiap sudut bumi ini menyimpan rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Jika sobat berani melangkah lebih dalam, teruskan bersama kami, karena petualangan ini baru saja dimulai. Let's reveal. Kastil Bran yang terletak dekat kota Brasov di Transylvania, Rumania, adalah salah satu kastil paling tersohor di Eropa. Kastil Bran sering dikaitkan dengan Vlad III Dracula atau Vlad the Impaler, penguasa Wallachia abad ke-15 yang dikenal karena kekejamannya dalam memerintah, terutama karena praktek menusuk musuh dan pengkhianatnya dengan tiang kayu sebagai bentuk penyiksaan dan eksekusi. Vlad III Dracula tewas dalam pertempuran melawan Ottoman, dan tubuhnya diduga dimakamkan di Biara-Snagov dekat Bukares. Vlad the Impaler menginspirasi lahirnya tokoh Dracula karya Bram Stoker. Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa Vlad tidak pernah tinggal atau memerintah dari kastil ini. Ia mungkin hanya dipenjara di sana untuk waktu yang singkat. Lantas, mengapa kastil ini lekat dengan citra kastil Dracula? Ketika Rumania dikuasai rezim komunis, Presiden Nicolae Ceausescu mencoba membuka hubungan dengan negara-negara barat. Karena wilayah Transylvania merupakan setting dari novel karya Bram Stoker, Kastil Bran dipropagandakan sebagai kastil Dracula untuk menarik turis dari negara-negara barat. Arsitekturnya yang dramatis, ditambah letaknya di tengah hutan pinus Transylvania, berhasil menambah kesan mistis. Legenda vampir Rumania sebenarnya bukan mengarah kepada sosok Vlad Dracula, melainkan kepada makhluk penghisap darah bernama Strigoi. Strigoi adalah perwujudan dari seseorang yang semasa hidupnya sangat tercela, hingga kemudian ketika meninggal, dia menjadi sesosok mayat hidup yang mengganggu masyarakat dan menghisap darah manusia untuk menambah energinya. Awalnya Kastil Bran berfungsi sebagai titik kendali dan benteng yang menjaga perbatasan antara Transylvania dan Wallachia, serta melindungi jalur perdagangan yang melewati celah gunung. Kastil Bran sendiri sekarang beralih fungsi menjadi museum yang memamerkan seni dan furniture yang dikoleksi Ratu Mary, Ratu Rumania terakhir yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sampai dihadiahi kastil atas nama mereka. Meskipun koneksi sejarahnya dengan Vlad the Impaler sangat tipis, Kastil Bran telah menjadi identik dengan mitos Dracula. Apakah Anda tertarik oleh kisah vampir? Atau terpesona oleh arsitektur abad pertengahan? Kastil ini menawarkan pengalaman unik yang menggabungkan sejarah, legenda, dan keindahan pemandangan.
Kawah Ijen di Jawa Timur, Indonesia, adalah salah satu keajaiban alam yang paling luar biasa di dunia. Misteri paling terkenal dari Kawah Ijen adalah api biru, cahaya yang tampak tidak duniawi yang muncul di malam hari. Fenomena ini terjadi ketika gas sulfur dari gunung berapi mencapai permukaan dan menyala saat bersentuhan dengan oksigen, menciptakan nyala api biru yang terang. Api biru dapat mencapai tinggi hingga 5 meter, menjadikannya fenomena alam yang langka. Danau di dalam kawah tidak hanya indah, tetapi juga mematikan. Danau ini dipenuhi dengan asam sulfat dan hidroklorik yang terkonsentrasi, memberikannya warna turkis yang intens. Penambang sulfur bekerja dalam beberapa kondisi paling berbahaya, mengambil sulfur yang mengeras dari kawah. Udara dipenuhi dengan asam sulfur dioksida beracun, dan suhu dekat fumarole sangat panas. Ketahanan dan kelangsungan hidup para penambang di lingkungan ekstrem seperti itu tetap menjadi misteri bagi banyak orang, karena paparan jangka panjang terhadap sulfur dioksida sangat berbahaya. Kawah Ijen adalah kombinasi unik antara keindahan alam dan kondisi yang keras, dengan api biru, danau beracun, dan operasi penambangan sulfur yang menciptakan lingkungan yang menarik sekaligus berbahaya. Hutan Aokigahara terletak di kaki barat laut Gunung Fuji di Jepang. Meskipun populer karena keindahan alamnya, hutan ini juga memiliki reputasi kelam karena jumlah kasus bunuh diri yang terjadi di sana. Oleh karena itu, hutan ini dikenal sebagai hutan bunuh diri. Dengan pepohonan lebat dan hampir tidak ada binatang liar, Aokigahara merupakan tempat sunyi dan mencekam. Sejak 1950-an, Aokigahara telah dikenal sebagai lokasi orang mengakhiri hidupnya karena tekanan sosial, masalah keuangan, dan perjuangan pribadi. Di beberapa tempat ada penanda dan peringatan berisi informasi konseling anti bunuh diri. Sejumlah penanda bahkan berisi imbauan kepada pengunjung untuk merenungkan anugerah kehidupan, sekaligus rasa sakit yang ditimbulkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Cerita rakyat Jepang menghubungkan hutan ini dengan yurei, arwah penasaran atau roh orang mati yang marah. Dipercaya bahwa roh-roh ini berkeliaran di hutan dan mempengaruhi orang untuk mengakhiri hidup mereka. Aokigahara dikaitkan dengan kebiasaan kuno ubasute, di mana orang tua atau yang sakit ditinggalkan di tempat terpencil untuk meninggal akibat kehidupan yang sulit serta kemiskinan. Misteri Aokigahara terletak pada perpaduan antara kesunyian alam, asosiasi budaya, dan tragedi manusia. Piramida Agung Giza di Mesir, juga dikenal sebagai Piramida Khufu, adalah yang terbesar dari 3 piramida di dataran tinggi Giza dan salah satu simbol yang paling bertahan dari Mesir kuno. Dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi, piramida setinggi 147 meter ini diperkirakan dibangun menggunakan lebih dari 2,3 juta balok batu kapur dan granit. Masing-masing memiliki berat 2,5 hingga 15 ton. Salah satu misteri terbesar seputar piramida adalah bagaimana piramida dibangun menggunakan alat-alat primitif ribuan tahun yang lalu. Teori-teori menunjukkan bahwa piramida mungkin dibangun dengan menggunakan bidang landai, tuas atau kereta kayu, tetapi tidak ada bukti konkret tentang bagaimana orang Mesir kuno mengangkut dan mengangkat batu-batu besar tersebut dengan presisi. Meskipun piramida agung tidak secara langsung diasosiasikan dengan kutukan, kisah kutukan Firaun bahwa siapapun yang mengganggu makam akan terkutuk menambah suasana misteri. Piramida Agung Giza terus memikat baik ilmuwan maupun penjelajah karena bangunan ini mencerminkan kecemerlangan dan misteri Mesir kuno. Meskipun kemajuan dalam arkeologi, banyak pertanyaan tetap tidak terjawab. Batu berlayar adalah fenomena alam tidak biasa yang pertama kali dicatat pada awal 1900-an, di mana batu-batu tampak bergerak melintasi permukaan danau kering Racetrack Playa di Taman Nasional Lembah Kematian, California. Batu-batu bervariasi dalam ukuran, dengan beberapa memiliki berat hingga 700 pon atau 318 kg. Batu-batu ini meninggalkan jejak panjang yang terukir di tanah liat kering yang retak,
Seolah-olah mereka didorong melintasi lantai gurun oleh suatu kekuatan misterius, meskipun tidak ada keterlibatan manusia atau hewan. Jejak yang ditinggalkan oleh batu-batu tersebut terkadang berupa garis lurus, tetapi juga bisa zigzag atau melengkung. Jalur ini bisa membentang hingga ratusan kaki, menunjukkan jarak yang telah ditempuh batu-batu tersebut. Selama bertahun-tahun, orang berspekulasi tentang berbagai penyebab pergerakan batu-batu tersebut, mulai dari angin kuat, medan magnet atau gempa bumi, kekuatan supranatural, hingga keterlibatan alien. Namun tidak ada satupun teori awal ini yang tampak sepenuhnya meyakinkan, karena tidak ada pengamatan langsung saat batu-batu dalam keadaan bergerak. Tahun 2014, tim peneliti yang dipimpin oleh Richard Norris dan James Norris akhirnya memecahkan misteri ini dengan menggunakan fotografi time-lapse dan alat pelacak GPS yang ditempatkan pada batu-batu untuk menangkap pergerakannya. Mereka menemukan, dalam kondisi langka, lapisan tipis es terbentuk di permukaan racetrack playa selama malam dingin musim dingin. Saat suhu naik di pagi hari, es mulai pecah menjadi lembaran besar yang mengapung. Lembaran es yang didorong angin ringan dengan lembut mendorong batu-batu di sepanjang permukaan berlumpur, menciptakan jejak panjang. Meskipun batu-batu tersebut bergerak perlahan, beberapa inci per detik, mereka meninggalkan jejak yang terlihat di lumpur yang lembut. Fenomena ini hanya terjadi ketika playa dalam keadaan basah, es terbentuk dengan tepat, dan angin berhembus pada kecepatan yang sempurna, menjadikannya peristiwa yang sangat langka. Batu berlayar di lembah kematian, yang dulunya merupakan salah satu misteri besar alam yang belum terpecahkan, kini berdiri sebagai contoh luar biasa tentang bagaimana kekuatan alami dapat bekerja sama menciptakan fenomena yang aneh dan membingungkan. Meskipun misteri ini telah terpecahkan, batu-batu tersebut terus mempesona pengunjung untuk datang ke lembah kematian. Itulah beberapa tempat misterius yang tersembunyi di dunia kita. Jangan khawatir, perjalanan belum berakhir. Apakah sobat siap untuk melanjutkan petualangan ini? Pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar sobat tidak ketinggalan kelanjutan dari misteri ini. Jangan biarkan misteri ini terlewat begitu saja, karena yang akan datang mungkin lebih mengejutkan dari yang sobat bayangkan. Hasta la vista,